Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Sazali Dedi. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang telling time atau membaca jam dalam bahasa Inggris, materi kelas 7 semester ganjil. Tapi sebelumnya silakan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika aku upload video baru. Baiklah guys, adapun telling time atau membaca jam dalam bahasa Inggris untuk materi bahasa Inggris kelas 7 semester ganjil, yaitu cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Kita akan membahas tentang materi jam dan waktu dalam bahasa Inggris. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti tidak pernah lepas dari yang namanya waktu. Adanya siang dan malam. Lalu, jam berapa kita biasanya berangkat ke sekolah, jam berapa acara TV favorit kita tayang, dan lain sebagainya. Nah, kita tentu harus bisa membaca jam tersebut supaya kita tahu pukul berapa. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah yang sering muncul dalam telling time, yaitu yang pertama ada PM, yaitu ante meridian, yang digunakan dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Nah, kemudian yang kedua ada PM, yaitu post meridian, yang digunakan dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, setelah itu ada long hand, yaitu jarum panjang. Kemudian short hand, yaitu jarum pendek. Second hand, yaitu jarum detik. Setelah itu ada alarm clock, yaitu jam beker. Setelah itu ada clock, jam dinding. Watch, yaitu artinya jam tangan. Kemudian hour, itu artinya jam. Minute, artinya menit. Kemudian second, yaitu artinya detik. Nah, setelah itu ada o'clock. Nah, digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjang tepat ke jam 12. Nah, setelah itu ada istilah pas, artinya untuk menyebutkan lebih. Nah, setelah itu ada istilah to, yang artinya kurang. Kemudian ada a quarter, yang artinya seperempat, yaitu untuk menyebutkan 15 menit. Nah, yang terakhir ada a half, yang artinya setengah, nah itu untuk menyebutkan 30 menit. Nah, setelah istilah yang sering muncul dalam telling time, kemudian umumnya ada dua rumus untuk menyatakan jam, yaitu yang pertama ada jam plus menit. Nah, berarti setelah menyebutkan jam langsung menyebutkan menitnya. Nah, cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk menunjukkan waktu. Hanya dibacakan angkanya dalam bahasa Inggris. Contoh 03.30, itu penyebutannya it's 3:30, itu jam 3.30. Nah, kemudian 06.45, penyebutannya dalam bahasa Inggris it's 6:45, itu jam 6.45. Nah, kemudian yang kedua, untuk menyebutkan jam atau cara menyebutkan jam, yaitu minutes plus past or to plus hour. Jadi menit ditambah dengan kata past atau to ditambah dengan hour atau jamnya.
Nah, pada cara ini kita harus menyebutkan menitnya dulu baru jamnya, dan memakai kata pas atau to untuk menerangkan kurang atau lebihnya menit pada jam tersebut. Nah, contohnya 08.10 itu penyebutannya is 10 past 8, yang artinya itu jam 8 lewat 10 menit. Nah, kemudian yang kedua 08.55. Nah, penyebutannya dalam bahasa Inggris it's 5 minutes to 9, yang artinya 5 menit lagi menuju jam 9 atau jam 9 kurang 5 menit. Nah, untuk membaca jam ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kata o'clock digunakan untuk jam tepat, kemudian a quarter yaitu untuk menyebutkan seperempat, digunakan menyatakan waktu yang kurang atau lebih 15 menit. Sedangkan half yang artinya setengah digunakan untuk menyatakan waktu yang lebih dari 30 menit. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu yang pertama, jam tepat, yaitu jika jam menunjukkan jam tepat atau pas. Nah, atau jarum panjang tepat ke angka 12. Maka kita harus menyatakan seperti ini. Yang pertama, it's 7 o'clock, artinya jam 7 tepat. Nah, atau 07.00. Nah, yang kedua, it's 9 o'clock, atau jam 9 tepat. Nah, atau angkanya 09.00. Nah, yang ketiga, it's 11 o'clock, atau jam 11 tepat. Nah, angkanya 11.00. Nah, yang kedua, jam lebih. Nah, jika jarum panjang jam menunjukkan lebih 1 sampai 30 menit, maka kita harus mengatakan yang pertama, it's 10 minutes past 9, yang artinya jam 8 lebih 10 menit atau angkanya 08.10. Nah, yang kedua, it's a quarter past 11, it's a quarter past 11, yang artinya jam 11 lebih 15 menit atau angkanya 11.15. Nah, contoh yang ketiga, it's a half past 12, yang artinya jam 12 lebih 30 menit atau setengah 1. Nah, atau angkanya 12.30. Nah, kemudian penjelasan yang ketiga, jam kurang. Nah, yaitu jika jarum panjang menunjukkan lebih dari 31 menit ke atas, atau menuju menit ke 60, atau menuju angka 12. Nah, contohnya yang pertama, it's 10 to 9, artinya jam 9 kurang 10 menit, atau angkanya 09.50. Nah, kemudian contoh yang kedua, it's 5 to 3, artinya jam 3 kurang 5 menit, atau angkanya 02.55. Nah, contoh yang ketiga, it's a quarter to 5, artinya jam 5 kurang 15 menit, atau angkanya 04.45.
Nah, kemudian ada penjelasan yaitu kalimat untuk menanyakan jam. Nah, berarti kalimat ini digunakan untuk menanyakan jam. Yang pertama, what time is it now? Artinya jam berapa sekarang? Kemudian yang kedua, what is the time? Artinya jam berapa sekarang? Nah, yang ketiga, what time is it right now? Itu artinya sama, menanyakan jam berapa sekarang. Nah, setelah itu ada do you know what time is it? Artinya, apakah kamu tahu ini jam berapa? Nah, setelah itu ada kalimat untuk menanyakan jam, may I know what time is it? Artinya, bolehkah saya tahu ini jam berapa? Nah, kemudian ada kalimat lagi untuk menanyakan jam, what time exactly the movie start? Artinya, kapan tepatnya filmnya main? Nah, setelah when does the store is open? Artinya, kapan tokonya buka? Nah, yang terakhir untuk menanyakan jam, when should we meet again? Artinya, kapan kita bisa bertemu lagi? Nah, itulah materi telling time atau membaca jam dalam bahasa Inggris untuk materi kelas 7 semester ganjil. Oke guys, silakan share ke sosial media kamu jika video ini bermanfaat. Untuk video kali ini, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.